Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada materi kali ini, kelompok 6 akan membahas tentang Sure-Sure Gusa. Sure-Sure Gusa ini adalah karya sastra Jepang yang ditulis pada abad ke-14. Buku ini terdiri dari kumpulan esai yang memuat pandangan hidup, kebijaksanaan, dan refleksi pribadi Kenko. Dan ini merupakan salah satu karya penting dalam sastra Jepang yang menggambarkan pemikiran zaman Heian dan Kamakura. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu latar belakang pembuatan karya Sure-Sure Gusa. Siapa sih pembuat karya Sure-Sure Gusa ini? Jadi pembuat karya tersebut adalah Yoshida Kenko. Ia adalah seorang biksu Zen dan penulis dari periode Kamakura hingga Muromachi. Dikenal melalui tulisan-tulisannya yang merenungkan ketidakkekalan hidup, kematian, dan nilai-nilai Buddhisme Zen seperti meditasi, kesederhanaan, dan penerimaan. Selanjutnya yaitu struktur gaya Sure-Sure Gusa. Jadi untuk poin yang pertama yaitu gaya penulisannya. Jadi gaya penulisannya itu seperti diari yang isinya campuran curhat, refleksi, dan cerita pendek, tapi ditulis dengan cara yang bikin hati dan pikiran jadi tenang. Untuk poin yang kedua yaitu topik yang dibahas. Jadi topik yang dibahas di dalamnya itu cukup beragam. Yang pertama ada hidup itu sementara, kedua kesederhanaan itu indah, ketiga keindahan alam, keempat ketidaksempurnaan punya daya tarik, kelima pengamatan tentang kehidupan sehari-hari, keenam renungan tentang hidup dan mati, dan yang ketujuh cerita ringan dan humor. Selanjutnya untuk poin terakhir dari pembahasan pengenalan Sure-Sure Gusa ini yaitu akhir hayat sang pembuat karya. Jadi Yoshida Kenko meninggal sekitar tahun 1350. Kemungkinan karena usia tua atau sakit, meski detailnya tidak tercatat, karyanya Sure-Sure Gusa menjadikannya tokoh penting dalam sastra Jepang. Beberapa poin penting dari Sure-Sure Gusa. Yang pertama, keindahan dalam ketidakkekalan. Kenko sering menekankan keindahan dalam ketidakkekalan hidup dan objek-objek yang bersifat sementara. Dalam pandangannya, hal-hal yang sementara atau rapuh memiliki daya tarik karena cepat berlalu, sejalan dengan konsep estetika wabi-sabi. Yang kedua, kefanaan hidup. Tema kefanaan adalah inti dari karya ini. Kenko menulis banyak tentang bagaimana kehidupan manusia, alam, dan segalanya di dunia ini yang pada akhirnya akan lenyap, dan bagaimana kesadaran akan kefanaan dapat membuat kita lebih menghargai hidup. Ketiga, kebijaksanaan sehari-hari. Sure-Sure Gusa berisi berbagai pengamatan Kenko tentang kehidupan sehari-hari, termasuk etiket, perilaku yang pantas, dan kesederhanaan dalam kehidupan. Yang keempat, kedamaian dalam kesendirian. Kenko membahas tentang manfaat dari kesendirian dan kontemplasi. Baginya, kesendirian adalah waktu untuk refleksi pribadi yang dapat membawa seseorang lebih dekat pada pencerahan dan kedamaian batin. Yang kelima, peran alam. Kenko sering menggambarkan kecintaan dan kekagumannya pada alam. Ia menulis tentang pergantian musim, keindahan bunga sakura yang mekar, dan perubahan cuaca sebagai simbol ketidakkekalan. Yang keenam, kritik sosial. Beberapa esai dalam Sure-Sure Gusa memuat kritik terhadap masyarakat, terutama dalam hal kesombongan, keinginan untuk kemewahan, dan keserakahan. Kenko memperingatkan agar orang tidak terperangkap dalam hal-hal duniawi. Yang ketujuh, spiritualitas Zen. Sebagai seorang biksu Zen, Kenko menyampaikan banyak pandangan yang dipengaruhi oleh filosofi Zen, terutama dalam menekankan pentingnya melepaskan keterikatan pada dunia material untuk mencapai kebahagiaan sejati. Itulah tadi pembahasan tentang materi Sure-Sure Gusa. Sekian dan terima kasih.